Mungkin uh, sebelumnya saya mau tahu nih Kak, uh, Kakak udah ikut-ikut uh, seperti komunitas kuliner atau bagaimana nggak? Maaf Kak, suaranya kurang jelas. Apa tadi Oh, ini pertanyaannya? sebentar sih. Oh iya, um, Kakak mengikuti apa namanya komunitas kuliner kah atau bagaimana gitu Kak? Ya, aku ada join kayak grup gitu sih kalau di Facebook gitu. Oh, Cuman kalau aktif di komunitas gitu belum sih. oh Paling gitu. secara online aja, maksudnya kayak join grup untuk kuliner wilayah Tangerang. Kayak gitu-gitu aja sih baru. Iya. Betul. Boleh nih Kak, saya rekomendasikan kalau misalnya Kakak mau join gitu ya di semester dengan semester Anda gitu. Ini mungkin Kakak bisa cari-cari di internet ya Kak ya untuk Mm-mm. kuliner ini gitu. Nah, itu bagus banget sih Kak untuk komunitasnya keren banget gitu. Sorry Kak, suaranya kurang jelas. Enggak sih. Oke, soalnya Kak, kalau misalnya kurang jelas, soalnya saya di tempat atau ruangan terbuka gitu ya. Soalnya, Oh, gitu di Tomorrow Coffee ini. oke, oke. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke materi gitu ya Kak. Oke, nah kenapa sih harus sertifikasi halal gitu ya? Karena kan pertama mayoritas penduduk Indonesia adalah uh, umat Islam atau Muslim gitu ya Kak ya. Dan umat Muslim punya ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal seperti itu. Nah, umat Islam itu wajib untuk menjalankan ajaran agama. Di antaranya itu mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Kemudian hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah gitu ya terkait isu halal ini melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 merupakan terobosan dalam lindungan konsumen Muslim di Indonesia. Kemudian sertifikasi halal uh, halal produk minuman, obat-obatan, kosmetik ini gencar dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dengan Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah bukti yang nyata dari penerapan undang-undang tersebut di atas. Seperti itu, Kak. Kemudian prinsip dasarnya adalah bagian bagian dari hukum syariat halal diperbolehkan, kemudian untuk haram itu adalah yang dilarang. Agar apa? Untuk menjaga tubuh dari mengkonsumsi makanan yang haram adalah satu cara untuk menjaga, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, kemudian melindungi harta, dan melindungi keturunan. Kemudian halal itu merupakan salah satu prinsip atau itu prinsip dalam Islam, khususnya dalam kajian prinsip dasar syariah. Kemudian diantaranya tujuan agama Islam itu adalah menjaga manusia dari melakukan atau mengkonsumsi mengenakan segala sesuatu yang haram atau yang dilarang. Nah, indikasi halal adalah produk yang masuk beredar dan juga diperdagangkan di wilayah Indonesia gitu ya. Semua itu wajib bersertifikasi halal Kak. Gitu ya. Ini semua tertuang dalam pasal 4 nomor 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Uh, Produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikasi halal gitu ya. Kemudian produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal. Nah ini wajib dicantumkan keterangan tidak halalnya. Kemudian dari 4 dari pasal 4 Undang-Undang nomor
33 tahun 2014 terdapat produk gitu ya berupa barang dan juga jasa gitu ya yang mana itu wajib untuk bersertifikat halal. Nah, barang-barang yang dimaksud di sini adalah uh, makanan, minuman, kemudian obat, kosmetik, ya, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, kemudian barang binaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian untuk jasa ada penyembelihan, pengolahan, kemudian penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian. Dan ini semua tertuang dalam PP 39 tahun 2021 pasal 135. Nah, semua itu tercantum dalam regulasi dari tahun 2014 mengalami revisi dan pengembangan Perpu ya sampai ke tahun 2023 yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 mengenai pengesahan Perpu Nomor 2 tahun 2022. Kemudian tujuan jaminan produk halal itu dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 adalah tidak lain untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, kemudian meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Nah, untuk saat ini yang paling urgent adalah perubahan pola konsumen ya yang meningkat pada sisi permintaan terhadap barang yang dijamin kehalalannya. Kemudian seperti yang saya sudah infokan sebelumnya bahwa jenis layanan sertifikasi itu ada dua ya Kak ya, yaitu jalur reguler dan juga bentar Kak. Halo Kak, udah jelas belum ya Kak? Iya, sudah, Kak. Oh, oke. Untuk jenis layanan sertifikasi halal itu ada dua ya kayak seperti yang saya pernah infokan gitu ya. Ada jalur reguler, kemudian self declare. Nah, uh, untuk stakeholder utama dalam sertifikasi halal di Indonesia itu ada utama dari lembaga pemeriksa halal gitu ya, dan juga kemudian auditor halal untuk reguler yang berbayar gitu ya Kak. Di sini ada kementerian dan atau lembaga terkait gitu ya, seperti uh, pemerintah perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi, dan koperasi usaha mikro, gitu ya. Kemudian untuk yang self declare dibayar di sini adalah dibayarkan oleh pemerintah, gitu ya, dengan kuota tertentu dan terbatas. Dengan adanya lembaga pendampingan PPH proses produk halal dan juga pendamping produk halal. Dan kemudian ada penyuluh halal dan pelaku usaha. Untuk penyuluh halal ini adalah bagian dari pelaku usaha tersebut gitu ya, yang mana dia bertugas untuk bertanggung jawab terhadap bahan-bahan gitu ya yang sudah dipastikan kehalalannya seperti itu. Kemudian untuk sertifikat halal reguler itu semua pelaku usaha dan berbayar. Kemudian sertifikat halal sertifikat itu ada pelaku usaha mikro dan kecil dengan kriteria produk tertentu. Nah, kemudian untuk ketentuan sertifikasi bagi UMK adalah produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
Kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, terdiri dari pernyataan pelaku usaha yang berupa akad dan ikrar yang berisi kehalalan produk dan juga bahan yang digunakan, kemudian proses produk halal. Jadi proses produk halal ini adalah merupakan proses dari bahan mentah hingga menjadi produk gitu ya. Misal dari donat gitu ya, donat dari tepung dan lain sebagainya diolah sampai menjadi berbentuk donat gitu ya. Kemudian adanya pendampingan PPH atau proses produk halal selama 10 hari gitu. Nah, self declare ini atau pernyataan pelaku UMKM diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PPH yang bernaung di lembaga pendamping proses produk halal. Nah, untuk reguler itu akan diaudit oleh auditor yang bernaung di lembaga pemeriksa halal. Nah, untuk kriteria sistem jaminan produk halal itu ada pelaku usaha mikro kecil, usahanya itu produktif, produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana. Kemudian kriteria UMK diatur dalam peraturan BPJPH. Kemudian untuk kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil ini mengikuti ketentuan keputusan BPJPH nomor 150 tahun 2022. Kemudian jenis produk yang dapat diajukan melalui self declare mengikuti ketentuan keputusan BPJPH nomor 22 tahun 2023. Nah, kemudian syarat mendaftar sertifikasi itu ada produk yang tidak beresiko atau mengandung bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, kemudian memiliki nomor induk berusaha atau NIB, kemudian memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta, kemudian dibuktikan dengan pernyataan mandiri. Kemudian memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produksi sudah halal. Kemudian memiliki atau sudah memiliki surat izin edar. Kemudian, jadi maksudnya ini adalah opsional gitu ya Kak. Yang penting yang terwajib adalah memiliki NIB gitu. Kemudian produk yang dihasilkan berupa barang, kemudian sudah menggunakan bahan berbahaya. Kemudian bahan yang digunakan itu dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama tahun nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian telah diverifikasi kehalalan oleh pendamping proses produk halal. Kemudian jenis produk, kelompok produk yang diverifikasi halal tidak mengandung unsur hewal, hasil penyembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan gitu. Kemudian bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui halal gitu atau sistem halal. Sertifikasi halal gratis atau sehat ini memiliki alur. Yang pertama, pelaku usaha membuat akun melalui ptsp.halal.go.id, kemudian mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH, melengkapi
mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui si halal, kemudian melakukan pendampingan proses produk halal dengan pendamping selama 10 hari. Jika direkomendasikan, maksudnya jika sesuai akan dilanjutkan atau direkomendasikan ke BPJPH. Kemudian apabila sudah sesuai di BPJPH, akan dilanjutkan ke Komite Fatwa Produksi Halal selama 1 hari, ya, di mana Komite Fatwa itu menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah tersertifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Kemudian dari Komite Fatwa lanjut lagi ke BPJPH untuk menerima ketetapan kehalalan produk dari MUI atau Komite Fatwa, dan nantinya akan menerbitkan sertifikat halal selama 1 hari. Totalnya adalah 12 hari. Dan kemudian pelaku usaha hanya tinggal mengunduh sertifikat halal melalui sistem halal dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produknya. Kemudian lanjut kepada sebentar ya Kak ya. Iya, Kak. Lanjut kepada proses sertifikasi halal. Kita kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Nah, di sini nanti akan didampingi proses produk halal yang telah terregister gitu ya. Nah, siapa yang melakukan verifikasi ini? Yaitu pendamping proses produk halal itu sendiri. Di sini adalah saya gitu ya, sebagai proses pendamping, dan kemudian objek verbalnya adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria. Kemudian bagaimana cara verbalnya? Ini akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha sesuai persyaratan dan mengecek kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan. Kemudian apa yang diserta? Yang diserta adalah bahan dan proses produk halal. Seperti itu. Nah, mekanisme verifikasi dan validasi itu pertama, undang-undang peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan BPJPH, kemudian pemahaman daftar periksa verifikasi dan validasi, yaitu pernyataan pelaku usaha, kemudian merek atau nama produk, lalu ada daftar bahan,
proses produk halal, kemudian manual SGPH. Nah, kemudian apabila telah sesuai, akan direkomendasikan pada BPJPH. Apabila tidak sesuai, maka akan ada tindakan koreksi kepada pelaku usaha gitu ya, dan nantinya akan diperbaiki gitu ya, sehingga sesuai gitu ya, dan dapat dilanjutkan ke BPJPH. Nah, kemudian sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha saluran ini alurnya adalah pelaku usaha dan pernyataan kehalalan produk sesuai dengan standar halal yang dibuktikan dengan manual SGPH atau sistem jaminan produk halal, kemudian diverifikasi dan validasi oleh P3, dan nantinya akan direkomendasi hasil verifikasi dan validasi. Kemudian nanti akan keluar sertifikasi apabila sudah sesuai seperti yang tadi sebelumnya. Nah, ini adalah contoh sistem manual SGPH gitu ya, Kak. Di sini terdapat pernyataan pelaku usaha gitu ya, yang diisi oleh pelaku usaha gitu. Kemudian kita langsung. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan verbalnya, ya nanti pertama akan digali informasi sekaligus melakukan verbal dan pada pelaku usaha terkait pengajuan sertifikat halal. Kemudian akan mengisi nanti akan mengisi nama pemilik usaha, jumlah dan alamat lokasi produksi, kemudian jumlah dan nama produk yang akan diajukan, kemudian omset penjualan seperti yang tertera tadi di form SGPH gitu ya Pak. Kemudian menentukan jenis produk dari produk yang mau disertifikasi, lalu dan dipastikan sesuai dengan jenis produk yang ditetapkan pada regulasi BPJS. Produk itu bukan restoran, catering, obat herbal, sayur, buah-buahan, ataupun OMK. Kemudian pastikan penulisan nama produk itu mengandung varian dan merek serta sesuai dengan yang telah pada kemasan produk, katalog, brosur, ataupun media sosial. Contohnya roti manis mawar merah. Kemudian memastikan produk sudah mengandung nama minuman beralkohol, nama babi, anjing, dan turunannya. Kemudian mengandung kata berkonotasi erotis, vulgar, atau porno. Misal contoh bacon, hotdog, dan sambal setan. Kemudian memastikan produk bentuk produk atau gambar pada label kemasan tidak seperti babi, anjing, dan turunannya. Kemudian mengandung kata berkonotasi erotis, vulgar, dan porno. Kemudian memastikan produk tidak memiliki kecenderungan bau, rasa, aroma yang mengarah ke contoh coklat rasa white wine. Ini sudah. Nah, untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal sesuai dengan pasal 25 nomor 39 tahun 2021. Kriteria sistem jaminan produk halal yang menggunakan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan juga transparansi, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing.
Sistem jaminan produk halal berisi kriteria yang diterapkan dalam kegiatan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk dan menjaga kelanjutan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini ada prinsip dasar SBPH gitu ya. Di sini ada 5. Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Kemudian ada bahan, lalu proses produk halal, kemudian produknya sendiri, dan juga pemantauan dan evaluasi. Nah, ini ada komitmen dan tanggung jawab, yaitu pelaku usaha berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan, dan mensosialisasikan kebijakan halal pada karyawan dan stakeholder, kemudian memiliki SDM yang bertanggung jawab terhadap proses produk penyelia halal, kemudian melaksanakan pembinaan pelatihan SDM di bidang halal. Kemudian bahan. Pelaku usaha menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, tidak bercampur dengan bahan haram, sudah dihasilkan dari fasilitas produksi yang membuat produk haram memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku. Kemudian pelaku usaha memiliki kewajiban memisahkan lokasi tempat dan alat proses produksi dengan proses produksi tidak halal, memisahkan tempat fasilitas pencucian alat antara produksi halal dan tidak halal, menyediakan tempat yang bebas dari hewan peliharaan dan hewan liar, kemudian menjaga kebersihan dan higienitas lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal, serta terhindar dari najis dan akibat. Nah, ini contoh mungkin bisa dipisahkan antara misal kakaknya jual makanan, ataupun misal jual foto yang bahan-bahannya itu adalah buah-buahan yang dimana harus dicuci terlebih dahulu, misal gitu ya. Nah, itu harus dipisahkan antara penyuciannya gitu ya. Nah, misal cucinya di kamar mandi gitu ya. Nah, itu sudah diperbolehkan gitu ya, karena dikhawatirkan terus kena najis gitu ya, karena kan kamar mandi itu kan tempat buang air besar dan juga buang air kecil gitu ya kayak. Kemudian produk pelaku usaha memiliki kewajiban menghasilkan produk dari bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan aman dikonsumsi, tidak memiliki produk dengan nama dan bentuk yang mengandung kata babi, anjing, minuman beralkohol, berkonotasi erotis, vulgar, dan aksi porno, serta aroma rasa yang harus pada produk haram. Kemudian menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan tidak halal. Mendesain kemasan, tanda nama, simbol yang sudah menyesatkan melanggar syariat Islam, mencantumkan label halal setelah mendapat sertifikat halal ketentuan. Sesuai ketentuan. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Pelaku usaha memiliki kewajiban melakukan audit internal minimal satu tahun sekali, melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi menerapkan SBPH, melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen ke BPH. Kemudian informasi implementasi penerapan SPH. Penerapan SGPH dituangkan dalam manual SGPH, menyusun manual SGPH sesuai dengan bentuk usaha, skala usaha, bentuk organisasi, ruang lingkup, dan lain-lain. Kemudian manual SGPH itu harus disimpan dengan aman, kemudian mudah dicari, jika ada ketidaksesuaian perlu diperbaiki. Kemudian memelihara kesamaan pelaksanaan GPH. Kemudian ini adalah fakta integritas untuk pendamping proses halal ya, yang dimana nanti petugas ini, misal contoh adalah saya gitu ya, tidak memenuhi peraturan gitu ya, maka akan diberlakukan sesuai dengan
fakta integritas ini gitu ya. Bersedia dicabut nomor, registrasi pendamping PPH atau dilakukan penonaktifkan sementara pada asensi halal. Apabila terbukti melakukan pelanggaran penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dan ketentuan produk perundang-undangan tentang penyelenggara jaminan produk halal atau melakukan pelanggaran atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, ini adalah fakta integritas yang mesti dipatuhi oleh pendamping proses halal. Ya. Karena di dalamnya itu ya berisi dokumen-dokumen penting yang dokumen-dokumen penting dari pelaku usaha sendiri gitu ya, kayak misal dari bahan-bahan, cara prosesnya. Itu kami tim pendamping tidak boleh membocorkan sama sekali rahasia dari si pelaku usaha itu sendiri gitu ya. Apabila terbukti akan dilakukan sanksi seperti ini gitu ya, pencabutan registrasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi semua ini membuat membuat pelaku usaha itu nyaman gitu ya, dan lebih kayak dan tenang ketika melakukan proses sertifikasi halal. Jadi kriteria UMK sendiri, pertama ada usaha mikro dan kecil, ya. Kemudian belum mendapatkan fasilitas sertifikasi halal. Apabila sudah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal itu tidak bisa. Kemudian omsetnya kurang dari 500 juta. Apabila lebih dari 500 juta itu sudah dapat melakukan self declare gitu ya,